Kita kan sering ya ngelihat peta itu kayak sesuatu yang pasti, sebuah gambaran absolut tentang dunia kita. Tapi, gimana kalau saya bilang kebenaran itu ternyata ya sedikit lebih rumit dan jujur aja jauh lebih seru dari yang kita bayangin. Coba deh pikirin sebentar. Gimana bisa sih satu garis perbatasan yang sama digambar dengan cara yang beda-beda? Ini bukan teka-teki loh, tapi ini petunjuk pertama kita. Nah, ini dia contoh nyatanya. Di sebelah kiri kita lihat perbatasan Kashmir versi Pakistan, di kanan versi India. Dua kenyataan yang berbeda ada di depan mata kita. Jadi, apa sih yang sebenarnya lagi terjadi di sini? Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, dari sinilah muncul teori konspirasi yang lebih gede lagi, bahwa perubahan di peta itu adalah bukti adanya operasi rahasia buat menyembunyikan atau bahkan menghapus daratan dari pengetahuan kita. Pertanyaannya, apa sih yang mereka sembunyikan dari kita? Oke, ternyata setidaknya untuk kasus Kashmir ini jawabannya bukan konspirasi. Ini adalah cerminan dari realitas geopolitik. Perusahaan kayak Google itu secara hukum wajib menampilkan perbatasan yang disengketakan secara berbeda tergantung dari negara mana Anda melihatnya. Jadi ini soal kebijakan, bukan penipuan. Dan ini bukan cuma perusahaan teknologi aja loh. Bahkan PBB sendiri mengakui ini. Peta-peta mereka itu punya semacam peringatan yang intinya bilang kalau garis yang mereka gambar itu bukan berarti pengesahan resmi. Peta adalah dokumen politik yang sensitif, bukan sekedar gambar dunia yang netral. Oke, sekarang kita geser ke petunjuk lain yang nggak kalah menarik. Tempat-tempat yang ada di peta, tapi ternyata nggak pernah ada di dunia nyata. Percaya nggak, selama ratusan tahun, peta itu penuh sama yang namanya pulau hantu. Pulau-pulau ini lahir dari gosip para pelaut, legenda kuno, atau kadang-kadang cuma kesalahan navigasi biasa yang diulang-ulang terus sampai dianggap fakta. Nah, salah satu contoh modern yang paling terkenal itu namanya Pulau Sandy. Pulau ini muncul di berbagai peta selama lebih dari 100 tahun, bahkan sampai di era digital. Jadi hilangnya pulau ini tuh bukan ditutup-tutupi, tapi justru dikoreksi. Bayangin, sebuah kesalahan lama yang disalin dari peta ke peta selama lebih dari seabad, akhirnya ketahuan pakai teknologi modern yang bisa ngecek langsung ke sana. Dan ternyata ya emang nggak ada apa-apa. Tapi ada juga loh kasus di mana pembuat peta ngesengaja bikin tempat palsu. Namanya kotak kertas. Dan ini fungsinya kayak jebakan hak cipta. Contohnya Aglow di New York sengaja diciptakan buat ngetes ada nggak pesaing yang menjiplak. Dan lucunya, lama-kelamaan orang beneran nyebut tempat itu Aglow. Jadi nyata deh. Oke, jadi kita udah lihat soal politik, soal kesalahan pemetaan, tapi ada satu alasan lagi yang jauh lebih besar, lebih fundamental, kenapa setiap peta dunia yang kita lihat itu sebenarnya agak keliru. Ini fakta ya, setiap peta dunia dalam bentuk datar yang pernah Anda lihat itu salah. Semuanya. Itu bukan opini, tapi fakta matematis yang nggak bisa dihindari dalam proses pembuatan peta. Jadi, masalah utamanya itu namanya proyeksi. Gini deh, coba bayangin Anda mau ngeratain kulit jeruk biar jadi lembaran datar sempurna tanpa sobek. Nggak mungkin kan? Nah, bumi kita juga gitu. Pasti ada bagian yang ditarik atau dipotong untuk membuatnya jadi datar. Nah, peta yang paling sering kita lihat, proyeksi Mercator, itu contoh paling pas dari masalah ini. Peta ini bagus banget buat navigasi, makanya dibuat. Tapi sebagai gantinya, ukuran daratan di dekat kutub jadi melar banget. Ini bukan konspirasi buat bikin Afrika kelihatan kecil ya, tapi murni soal matematika demi menjaga bentuk dan arah tetap akurat untuk para pelaut. Oke, kita udah punya penjelasan logis nih. Ada politik, ada salah ketik, ada matematika. Terus, kenapa ya teori konspirasi soal peta ini kok kayaknya menarik banget buat banyak orang? Jawabannya ada di dalam diri kita sendiri. Otak kita itu emang dirancang buat nyari pola, dan kita juga cenderung curiga sama lembaga-lembaga besar. Ditambah lagi gambar viral sebelum sesudah yang gampang banget bikin kita percaya. Jadi kadang lebih gampang percaya sama sebuah konspirasi daripada menerima kenyataan yang memang rumit. Jadi setelah semua ini, apa dong kesimpulannya? Gimana seharusnya kita ngelihat peta sekarang? Nah, ini mungkin ide paling penting yang harus kita pegang. Peta itu bukan foto dunia yang objektif. Peta itu lebih kayak sebuah argumen, sebuah model yang dibentuk oleh pilihan-pilihan sadar, pilihan tentang proyeksi mana yang dipakai, data apa yang dimasukkan, dan untuk tujuan apa peta itu dibuat.
Jadi, kalau peta berubah, itu normal banget. Bahkan seringnya itu tanda kemajuan, datanya lebih baik, kesalahan lama diperbaiki, dan sebuah cerminan jujur dari dunia kita yang memang terus berubah. Anggap aja peta itu dokumen yang hidup, bukan benda mati yang nggak bisa diubah. Jadi lain kali Anda buka peta, jangan cuma nanya, ini bener nggak ya? Coba deh tanya, kira-kira keputusan apa aja ya yang diambil buat bikin peta ini? Cerita apa yang mau dia sampaikan? Terima kasih sudah menyimak pembahasan kali ini.